وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwan mufiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca dan mempelajari di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dan kita pelajari sama-sama ini dapat memberikan faedah ya untuk kita, baik untuk kehidupan dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Dan juga kita membaca, mempelajari ya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah juga dalam rangka mencintai ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang sama-sama kita akan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah yani bin Mas'ud dengan derajat yang hasan, yaitu an Abdillah qala sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul man ja'alal humuma hamman wahidan hamal ma'ad kafahullahu hamma dunyahu wa man tashabba'at bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihi halaka. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah SAW yaqulu bersabda, man barang siapa atau siapa saja ya ja'ala yang telah menjadikan al-humum yaitu orientasinya, tujuannya yaitu hamman wahidan menjadi satu tujuan saja, menjadi satu orientasi saja, semuanya ya yang ada di dunia ini dia jadikan satu tujuan, satu orientasi hanya untuk hamal ma'ad yaitu orientasi hari kembali yaitu hari kiamat, maka kafahullah, Allah akan mencukupi ya orang tersebut yaitu dengan hamma duniyahu, dengan orientasi atau tujuan dunianya. Kebalikan, waman tasyabba'at bihil humum, jadi barang siapa yang merasa kenyang yaitu umumnya orientasinya, tujuannya merasa kenyang ya di dalam ahwali dunia, di dalam tujuan dunia, dalam perkara-perkara dunia, lam yubalillah, Allah tidak akan peduli. Lam yubalillah, Allah tidak akan peduli fi ayyi audiyatihi, di lembah manapun ya, di tempat manapun halaka dia binasa. Ya aliyadzubillah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita ya penjelasan dari Rasulullah agar kita senantiasa menyatukan orientasi tujuan hidup kita. Karena Allah telah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Kita diwajibkan ya untuk melakukan ibadah dengan berbagai macam ibadah yang telah diperintahkan Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dengan cara mencontoh, menteladani beliau SAW. Maka kalau kita ini misalnya berkeluarga, kita mencari nafkah, atau yang sekolah ya, atau berdakwah, atau kita belajar ya agama, atau apapun ya berbagai macam aktivitas kita ini lalu kita orientasikan, maka kita tujukan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai kehidupan akhirat, untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka jangan khawatir, kafahullah, Allah akan mencukupi dia dalam hal apa? Yaitu dalam hal hamu dunia, yaitu orientasi tujuan dunianya. Insya Allah dia dapat rezeki juga, dia akan dapat pasangan, dia punya keturunan, dia akan mempunyai ini, mempunyai itu, karena Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan dia sebagai seorang manusia. Jadi kalau orang orientasinya semuanya itu adalah untuk akhirat, untuk beribadah kepada Allah, ya maka Allah juga akan cukupkan keperluan dunianya. Ya, maka bagi saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku, cucu-cucuku, menantu-menantuku,
kerabat-kerabatku, sahabat-sahabatku, ayolah, mari kita luruskan tujuan hidup kita. Mari kita luruskan orientasi hidup kita ini. Untuk apa? Untuk persiapan kehidupan akhirat. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Ya, abaikan orang-orang yang tujuan hidupnya dunia. Abaikan mereka yang mencari panggung di dunia ini, mencari pujian sanjungan, mencari harta benda yang melimpah, mencari jabatan yang tinggi dan berbagai macam orientasi dunia. Biarkan mereka. Ya, karena nanti ya mereka akan celaka. Mereka nanti akan sengsara di hari kiamat. Dan ketika kita sudah memfokuskan hidup kita untuk kehidupan akhirat, kita sudah memang orientasi kita terarah hanya untuk kehidupan akhirat dalam ya dengan tujuan beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan nanti kehidupan akhirat yang baik. Dan juga jangan khawatir, dunia diciptakan untuk kita. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah menciptakan dunia ini adalah untuk kita, untuk manusia. Maka jangan khawatir kita kekurangan rezeki. Jangan khawatir kita akan kehilangan rezeki. Ya, apalagi jaminan ya dari Allah melalui Rasulnya. Jadi siapapun yang orientasinya itu hanya tujuan akhirat, maka Allah juga akan mencukupi yaitu orientasi dunianya. Allah akan berikan kepadanya rezeki, Allah akan berikan kepadanya tempat tinggal, kendaraan, pasangan hidup, anak dan seterusnya. Itu janji Allah. Tetapi barang siapa yang orientasinya, yang tujuan hidupnya dicukupkan dengan masalah-masalah dunia, ya hidupnya itu semata-mata untuk mencari popularitas, ya untuk mencari harta benda, jabatan-jabatan, ya dan berbagai macam kenikmatan dunia, maka kata Rasulullah, ya lam yubalillah, Allah tidak akan peduli. Allah bersikap masa bodoh. Allah tidak akan membantu, Allah tidak akan menolong jikalau orang itu binasa di lembah manapun. Jadi ketika Allah ya melihat atau orang itu terjatuh ke dalam yaitu penyakit, Allah abaikan, nggak akan Allah bantu. Ketika orang itu difitnah, Allah juga tidak peduli. Ya ketika orang itu misalnya terkena sesuatu bencana, ya apakah dia itu dipecat dari pekerjaannya, hartanya binasa sehingga dia menjadi orang fakir dan miskin, Allah tidak akan peduli. Maka Allah tidak akan peduli di lembah mana, di tempat mana, di kondisi mana dia itu binasa, aliyadzubillah, maka akan Allah abaikan. Bayangkan, sudah dunianya dia rugi, Allah tinggalkan, Allah abaikan, bagaimana nanti di hari kiamat? Maka hendaklah kita senantiasa meluruskan niat kita. Janganlah dunia ini menipu kita. Memang dunia adalah sesuatu yang suka menipu kita. Makanya banyak dalam ayat Quran, ya Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kalian. Ya, jangan kemewahan hidup ya di dunia, jangan hingar-bingarnya dunia, hiruk-pikuknya dunia, ya kerlap-kerlipnya dunia, kemolekan-kemolekan penduduk dunia itu mempesonakan diri kita sehingga kita lupa tujuan kita diciptakan Allah, yaitu beribadah. Janganlah kelezatan makanan, kelezatan minuman, keelokan sesuatu yang kita lihat, ya atau apapun dari berbagai macam kenikmatan dunia itu melalaikan kita, melupakan kita dari beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita itu dengan tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Dan berarti kalau kita beribadah kepada Allah, itu artinya adalah kita telah mempersiapkan yaitu kehidupan akhirat kita. Berarti kalau begitu kita orientasi kita, tujuan hidup kita adalah untuk menggapai kehidupan akhirat yang baik. Ya, maka jangan lalai. Ya, jangan kita lengah. Ya, janganlah kita ini kemudian ya menyia-nyiakan tujuan hidup kita. Janganlah kita ini tidak mempedulikan orientasi hidup kita. Dari sekarang kita harus punya orientasi. Kita harus punya tujuan bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan ini adalah untuk mencontoh Rasulullah SAW, yaitu dengan penjelasan para ulama salafus saleh terdahulu. Contoh Rasulullah, supaya kita bisa mendapatkan
kehidupan akhirat yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di dalam surganya ya Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah sebagai seorang muslim kita kejar kehidupan akhirat kita, berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan akhirat kita, bergegas dalam mendapatkan ampunan dari Allah dan juga surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kita di dunia ini, janganlah kita melupakan bahagian kita di dunia dengan cara mencari nafkah, atau kalau anak-anak sekolah, kuliah, lalu mereka mencari nafkah. Jangan lupakan itu saja. Tapi untuk masalah-masalah akhirat, kita berlomba-lomba. Kita harus bergegas, jangan malas. Jangan kita disibukkan ya dengan dunia, apakah itu kita duduk-duduk nongkrong bersama orang-orang yang nggak jelas, atau kita bermain-main permainan yang tidak berfaedah. Ingat, dunia itu bergulir dengan cepat, tidak berasa waktu. Ya, dan kita juga barangkali merasakan ya beberapa tahun yang lalu kita masih anak-anak, dan sekarang sudah beranjak remaja, dan sebentar lagi beranjak dewasa. Dan sebentar lagi akan berpisah dengan orang tua karena menikah, dan sebentar lagi punya anak, dan seterusnya, dan akan menjadi pengganti dari orang tua. Akan begitulah yang namanya kehidupan. Tahu-tahu kita sudah dipanggil Allah. Nah, apakah kita sudah siap biar ketika dipanggil Allah dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita? Ya, padahal sudah jauh-jauh hari Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Sudah jauh-jauh hari Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan kita ya agar kita beribadah ya kepada Allah saja, dengan cara mencontoh, dengan cara menteladani dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara memahami sesuai dengan pemahaman ya para kaum salafus saleh terdahulu. Insyaallah, kalau ini benar-benar kita pahami, mudah-mudahan kita akan selamat dan tidak akan binasa. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah untuk kita seluruhnya. Ya, dicukupkanlah sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya kajian-kajian singkat ini dengan membacakan ya hadis-hadis yang lain insya Allah. Dan dicukupkan, walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم